Oke, gue tertarik bahas keyboard ini karena lucu aja gitu ya. Dan ini tuh paket combo dari Fantech ya. Kita bakalan dapat mouse dan juga keyboardnya secara langsung. Gue ambil yang warna blue karena gue suka aja ya. Dan sebenarnya ada warna lain kayak hijau, pink, dan abu-abu. Oh iya, Gomochi ini tuh bisa connect via dongle 2,4 GHz dan Bluetooth juga loh. Dan yang menarik, cukup satu dongle bisa buat keyboard dan juga mouse-nya. So, hemat port USB jadinya. Di dalam kotaknya ada keyboardnya, kemudian ada mouse-nya juga, kemudian juga ada baterai, serta juga ada kartu garansi dan buku panduan. Gua saranin baca ya buku panduannya kalau misalnya kalian bingung-bingung. Kita ke mouse-nya dulu ya. Bahannya ini tuh terbuat dari plastik dan ini tuh kerasa enteng banget meskipun udah pakai baterai. Nice. Desain ini juga ceper ya. Terus juga ada scroll wheel di sini yang sayangnya nggak dikasih karet-karet gitu, tapi udah dikasih tekstur gerigi ya. Serta ada juga tombol DPI yang bisa sampai 3 tingkat nih. Di bagian bawahnya ini ada tempat dongle, ada tempat baterai, dan juga ada sensornya. Dan di sini gua nggak nemu mouse fit ya, meskipun ini tuh ada pattern bulat-bulat gini, 4 biji. Mungkin kedepannya kalau ada mouse fitnya bakalan lebih mantap lagi ya. Dan ini juga nggak ada tombol on off-nya ya, jadi asumsi gua ini bakal idle atau mati otomatis gitu. Kadang jadi aneh juga ya nggak ada tombol on off-nya. By the way, kalau misalnya kalian pas buka paket ini ternyata dongle-nya nggak ada, misalnya kayak gini doang, kalian coba cek dongle-nya di keyboard-nya ya. Overall, mouse ini cakep sih. Gue yakin cewek-cewek pada suka model yang kayak begini, apalagi warna-warnanya nih. Kemudian kita ke keyboard-nya. Di sini gue dapat yang 75% dengan 80 keys ya. Namanya juga Gomochi 80 keys. Di bagian atasnya ini ada tempat untuk stand HP atau tablet nih. Jadi kalian bisa selipin di sini ya. Yang mana ini enak banget jadinya. Untuk keysnya sendiri tipenya yang bulat-bulat gini ya, mirip mesin tik gitu. Untuk fontnya juga gue suka karena simple dan cukup rapi nih. Oh ya, ini tuh keyboard membran ya, bukan keyboard mechanical. Di bagian atasnya sini tuh ada tombol on off-nya. Nah, untuk tulisan gini tuh masih pakai stiker ya, jadi tuh suka hampir kebuka gitu. Nah, saran gue sih mungkin kedepannya nggak usah pakai stiker gini ya. Cukup dicetak di casingnya aja, kayaknya udah lebih oke. Di bagian belakang ya, ini tuh ada 4 kaki yang udah ada karetnya dan juga ada tutup buat nampung dongle dan juga baterai. Kembali ke keycaps-nya nih. Di keys 1, 2, dan 3 ini tuh ada gambar Bluetooth 1, 2, dan juga dongle. Tapi di bagian bawahnya ini, pada key Q, W, dan juga R ada tulisan Windows, Android, dan juga Mac. Yang mana gue nggak ngerti maksudnya apa. Soalnya di buku manualnya tuh nggak ada spesifik untuk tombol ini gitu. Atau mungkin cuma ngasih tahu aja kalau misalnya keyboard ini tuh bisa dipakai banyak device. Entahlah. Nah, cara konekinnya pun gampang banget. Kalian tuh tinggal pasang dongle aja nih kalau mau pakai yang dongle ya. Dongle-nya kalian cek di mouse-nya atau enggak di keyboard-nya. Kalian colokin aja ke device-nya, misalnya laptop. Terus tinggal nyalain aja si keyboard-nya dan juga pasang baterai di mouse-nya. Dia nanti bakal nyala dan langsung connect ya. Kalau misalnya nggak connect, kalian tinggal klik Fn dan klik 3. Yang mana itu tuh langsung ke mode dongle-nya. Kalau mau pindah ke mode Bluetooth-nya, tinggal klik Fn 1 atau enggak 2. Sampai nanti lampu di sekitar sininya tuh kedip-kedip warna merah gitu. Terus nanti tinggal konekin di device yang mau dikonekin. Terus untuk mouse-nya juga tinggal tahan aja tombol DPI-nya selama beberapa detik sampai lampu di sininya nyala-nyala gitu. Kemudian tinggal cari Bluetooth-nya di device-nya. Udah deh. Jadi itu kalau gue lihat-lihat kayaknya Bluetooth dari mouse dan juga Bluetooth dari si keyboard-nya ini terpisah ya. Jadi pastiin connecting dua-duanya. Oke, terus ke pemakaian gimana nih? Untuk keyboard ini tuh silent banget ya. Gue ngetik-ngetik gini aja suaranya nggak masuk ke keyboard. Dan ini tuh cocok banget dipakai di kantor ataupun di rumah. Tapi gue sendiri kalau ngetik suka yang ada suaranya sih. Soalnya kayak lebih kerasa, oh ini udah kepencet gitu. Tapi ini balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Ada yang suka yang silent, ada yang suka bersuara. Kalau gue untuk yang keyboard khusus, lebih enak ada suaranya. Tapi kalau misalnya mouse, gue suka juga yang silent maupun yang klik juga sama aja. Kemudian untuk mengetiknya ini, gue tuh merasa masih sering typo gitu loh. Karena masih belum biasa kali ya, karena keysnya ini bentuknya bulat-bulat gini, jadinya butuh pembiasaan yang lebih lama. Terus juga karena ini adalah keyboard membran, jadi tuh feel pengetikannya soft banget kayak nama keyboardnya ini, yaitu Mochi. Persis kayak Mochi kalau lagi dipencet.
Buat sebagian orang mungkin kurang suka karena feel tactile-nya itu tipis banget ya. Tapi sebagian lain harusnya suka-suka aja kalau emang sebelumnya nggak pernah pakai keyboard mechanical. Dan jujur kalau setupnya sesuai sama tema keyboardnya ini dan juga mouse-nya, ini bakalan cakep banget sih. Dan juga bobot dari keyboardnya itu enteng banget coy. Dan ini tuh cocok banget dibawa kemana-mana sih. Walaupun memang ukuran ini 75% dan agak explode dikit di bagian atasnya, tapi ini tuh masih enak dibawa kemana-mana karena enteng gitu loh. Oke, kalau misalnya kalian mau denger feel typingnya, ini gua kasih ya. Dan siapa tahu kedengeran, semoga sih kedengeran ya. Oke, kesimpulannya. Ini adalah combo yang mantep ya. Kita udah dapat keyboardnya dan juga mouse-nya. Warnanya cakep-cakep dan bisa connect ke banyak device. Dan di keyboard Mochi 80 ini tuh dapat ekstra tempat untuk naruh HP atau enggak tablet. Jadi harusnya enak ya kalau misalnya dipakai di mana aja, atau mungkin main game tuh enak kali ya. Misalnya taruh tablet di sini, terus kita main pakai keyboard dan juga mouse-nya. Itu bakalan lebih enak sih. Cuma sayangnya gue nggak ada tablet. Palingan beberapa catatan kecil ya, seperti nggak adanya mouse fit di bawah sini padahal ada 4 patternnya. Kemudian juga nggak ada tombol on off-nya ya. Ini tuh jadinya bikin bingung. Tapi harusnya sih orang bakalan nge ya, karena ini tuh sistemnya bakal sleep gitu. Dan sisanya udah cukup dan kembali ke preferensi masing-masing. Yang menarik sih udah dikasih baterai juga ya. Nih kalian nanti bakal dapat baterai yang kayak gini sebanyak 2, satu buat mouse-nya, satu buat keyboard-nya. Nah, hal kecil yang kayak gini tuh menurut gua bakalan lebih enak gitu ya, karena termasuk quality of life yang mana user itu tuh ya udah beli dan langsung pakai gitu, nggak perlu beli baterai terpisah lagi. So gua suka banget sama include baterainya ini. Nice. Sekian review Phanteks Go Mochi 80 setelah pemakaian semingguan. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar ya. Gue yang pamit dan bye.